Abu Nawas kaya raya tanpa harus bekerja. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan orang ini. Dia tidak bekerja namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan makanan oleh istrinya yang setia. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah tangga yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal di sebuah rumah bersama seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan sehingga tidak mampu memberinya nafkah. "Suamiku, kapan kau berikan aku gaun indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istrinya kepada Abu Nawas. "Tapi semua aku lakukan dengan ikhlas loh, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung pergi ke perkarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang yang dilakukan berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas itu memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya, dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas terkejut, langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkannya kepada istrinya. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," tutur Abu Nawas. Tapi tetangga Abu Nawas tadi tidak terima kalau uang yang dilemparkannya tadi menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," ucap tetangga itu. "Bagaimana mungkin itu uang milikmu? Aku mohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar menyelesaikannya di pengadilan. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di pengadilan dan menjalani sidang. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan misalnya jubah saya, kuda saya. Tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi semua itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim memutuskan bahwa Abu Nawas lah yang menang dan uang yang jatuh di kepalanya itu menjadi miliknya.